Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-17, di mana topik yang akan kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa besar dosa kita yang telah dihapuskan oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang besarnya dosa, kalau kita mencoba untuk mengingat dan merenungkan dosa-dosa kita, seberapa besarkah dosa kita, saudara? Bayangkan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Satu hari saja, coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita, dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Alangkah besarnya dosa kita, satu hari saja kita sulit untuk menghitung. Apalagi berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun yang sudah kita jalani. Betapa besar dosa-dosa kita. Dan itulah yang telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Bayangkan dosa yang besar. Hutang dosa kita itu dilunaskan di kayu salib, saudara. Yang seharusnya oleh karena dosa-dosa kita menerima upah maut. Oleh karena dosa-dosa kita, seharusnya kita masuk neraka. Tapi karena Yesus rela menggantikan kita di kayu salib, maka kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menggantikan kita di kayu salib, kita diselamatkan, dosa kita disucikan, kita ditebus. Kalau kita menyadari betapa besar dosa kita, saudara, seharusnya hari ini kita mulai merenung, apa yang harus kuperbuat, apa yang harus kulakukan kalau Tuhan sudah begitu baik, berkorban bagiku, menyucikan aku, menghapuskan dosa-dosaku, apa yang harus aku perbuat? Saudara, pernahkah saudara di mana ada orang yang berbuat baik kepada saudara dan kemudian saudara merasakan berhutang budi kepada orang itu, dan saudara rindu sekali berbuat sesuatu kepada dia karena dia berbuat sesuatu kepada saudara? Saya pernah mengalaminya, saudara. Ada orang yang berbuat baik kepada saya dan saya merasa berhutang budi dan rindu sekali untuk melakukan sesuatu juga bagi dia, padahal yang dia lakukan itu nilainya tidak seberapa sebenarnya. Tapi karena perbuatan baiknya yang tulus itu, saya begitu rindu untuk berbuat sesuatu bagi dia. Saudara, pengorbanan Tuhan bagi kita tidak terhingga, tidak terhitung, tidak terukur. Pertanyaannya, adakah sesuatu
di hati kita kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya, saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada Timotius akan kesadarannya, keselamatan yang dia terima, kasih karunia yang dia terima di dalam Yesus Kristus. Dia menegaskan bahwa keselamatan itu dia terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kasih karunia itu dikaruniakan kepada dia dalam iman kepada Yesus. Itu di ayat 14 dia menegaskan, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi dia terima keselamatan, dia terima kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Lalu kemudian ayat 15 dia menegaskan, saudara, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dalam dia menyadari bahwa dosanya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, ketika dia percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat dan Tuhan. Ada satu kesadaran dalam diri Paulus bahwa dari begitu banyak orang berdosa yang percaya kepada Yesus dan dosanya ditebus, dosanya dihapuskan, Paulus menegaskan bahwa akulah yang paling berdosa. Pernyataan itu ditegaskan oleh Paulus sebagai kesadaran, saudara, bahwa betapa besarnya dosanya telah ditanggung oleh Tuhan. Apakah dari orang-orang yang diselamatkan, adakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Paulus yang paling berdosa? Belum tentu, saudara. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Dosanya begitu besar. Dia menyadari betapa besar dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu besar dia terima, karena dosanya begitu besar, tidak terhitung, tidak terhingga, sudah ditanggung oleh Yesus. Saudara, di awal tadi saya menegaskan bahwa kalau kita juga mencoba menyadari, maka kita ini juga adalah orang-orang yang paling berdosa. Beranikah saudara berkata bahwa dosa orang lain lebih besar dari dosa-dosa saudara? Kalau saudara mencoba untuk mengingat dosa saudara setiap hari yang saudara lakukan, kalau kita berani jujur, kalau kita berani
mencoba untuk merenungkan dan dengan jujur berkata, saudara, maka kita tidak akan berani membandingkan. Artinya apa? Kita akan sadar bahwa kitalah yang paling berdosa. Seberapa besar dosa saudara sudah ditebus tidak terhingga. Artinya begitu besarnya, tidak terukur besarnya dosa kita yang telah ditanggung oleh Yesus. Itu juga yang disadari oleh Paulus. Nah, itu sebabnya saat ini, saudara, kalau kita menyadari bahwa betapa besar dosa kita telah ditanggung oleh Yesus, dan Paulus juga menyadarinya, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang bisa kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan atas kesadaran yang kita miliki bahwa betapa besar dosa kita yang sudah ditanggung. Apa yang dilakukan Paulus, saudara, untuk kita aplikasikan dalam hidup kita? Saudara, atas kesadarannya bahwa dosanya begitu besar telah ditebus, maka ayat 12 ditegaskan oleh Paulus, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang pertama, sebagai orang yang sadar bahwa dosanya begitu besar sudah ditebus oleh Tuhan, maka dia berkata, aku bersyukur. Atas apa dia bersyukur? Atas kepercayaan Tuhan kepada dia di dalam pelayanan. Artinya Tuhan mempercayakan dia untuk melayani Tuhan. Jika demikian berarti dia mengucap syukur, saudara, karena dia bisa melayani Tuhan. Tuhan mempercayakan, Tuhan mengaruniakan kepada dia kesempatan untuk melayani. Jadi itu yang dilakukan oleh Paulus, saudara, ketika dia sadar bahwa dosanya yang paling besar yang sudah dihapus, yang sudah ditebus, dia hidup melayani dan dia sangat bersyukur karena dia bisa melayani Tuhan. Artinya juga, saudara, bahwa setiap kita hari ini, kalau kita semua sadar bahwa dosa kita begitu besar, bahwa dosa kitalah yang paling besar, karena memang setiap kita, dosa kita tidak terhingga, karena dosa kitalah yang paling besar yang sudah dihapuskan oleh Tuhan, yang sudah ditebus dan disucikan oleh Tuhan. Maka hari ini sama seperti Paulus, seharusnya kita hidup melayani dan kita bersyukur kita bisa hidup melayani Tuhan. Apakah hari ini saudara terlibat pelayanan? Adakah hari ini saudara sedang melayani Tuhan dalam satu bidang? Melayani Tuhan tidak selalu harus jadi pendeta, saudara. Tidak selalu harus berada di mimbar. Melayani Tuhan kita bisa lakukan dalam bidang kita masing-masing. Dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di sana saudara bisa melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara jadi saksi Tuhan di sana. Saudara jadi terang Tuhan di sana. Saudara beritakan Injil kepada mereka. Saudara tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan yang jujur, setia, sungguh-sungguh, supaya orang melihat cahaya Tuhan melalui hidup saudara. Itu bagian dari pelayanan. Atau mungkin saudara diberkati oleh Tuhan, saudara kemudian memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu bagian dari pelayanan. Saudara mungkin memberi, membantu orang lain, itu juga bagian dari pelayanan. Artinya apa, saudara? Ada begitu banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk melayani Tuhan. Dan sebagai orang yang sadar bahwa dosanya sudah begitu besar disucikan oleh Tuhan, seharusnya kita semua melayani Tuhan. Seluruh hidup kita melayani Tuhan. Waktu kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Tenaga kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Harta kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Karena dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan Yesus, saudara, apapun kita korbankan tidak akan ada artinya sebenarnya. Tetapi paling tidak ada niat kita, melalui waktu kita, melalui tenaga kita, melalui harta kita, kita layani Tuhan. Hari ini saya menantang saudara, kalau saudara sadar bahwa betapa besar dosamu sudah ditebus, sudah ditanggung oleh Tuhan, seharusnya hari ini ucapan syukurmu adalah ketika engkau bisa melayani Tuhan. Hiduplah melayani Tuhan, lakukan sesuatu untuk Tuhan, kerjakan sesuatu untuk Tuhan, karena dosamu besar sudah dihapuskan oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Paulus atas kesadarannya bahwa dari antara orang berdosa
yang diselamatkan oleh Tuhan, dialah yang paling berdosa. Dia kemudian berkata, ayat 16 saudara, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yang kedua saudara, dia posisikan dirinya menjadi contoh. Dia posisikan dirinya menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang percaya. Karena dia tahu dosanya sudah ditebus, begitu besar dosa itu sudah ditebus. Dia tidak main-main saudara, tetapi dia posisikan dirinya untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Ada begitu banyak orang yang berasal dari dunia hitam, berasal dari hidup yang berantakan, dan kemudian ditebus oleh Tuhan. Lalu kemudian dia mulai bersyukur, bersaksi kemana-mana, bahkan kadang begitu cepatnya dilibatkan dalam pelayanan, berkhotbah kemana-mana, bersaksi kemana-mana. Tetapi lama-lama kembali lagi ke kubangan yang sama. Ada begitu banyak orang yang seperti itu saudara. Tetapi Paulus mengambil sikap berbeda. Dia sadar bahwa dosanya begitu besar, sudah ditebus, sudah disucikan oleh Tuhan, dihapuskan oleh Tuhan. Dia kemudian posisikan dirinya untuk menjadi contoh. Sekalipun harus menderita, dia tetap hidup menjadi contoh. Bahkan saudara, sekalipun dia mati dalam melayani Tuhan, dia tetap hidup menjadi teladan dan menjadi contoh. Berkali-kali dia dipenjara, di sana pun dia menjadi contoh. Itu yang menjadi komitmen Paulus saudara, bahwa sebagai orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, harus hidup menjadi contoh. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita hidup menjadi contoh bagi orang lain? Setelah Tuhan menebus kehidupan kita, setelah dosa-dosa yang besar itu ditanggung oleh Tuhan di kayu salib, apakah kita sudah hidup menjadi contoh? Jangan-jangan kita seringkali malah sebaliknya, hidup menjadi batu sandungan sehingga nama Tuhan dipermalukan. Seharusnya kita hidup jadi teladan saudara. Itu yang kedua. Sebagai orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia sadar akan hal itu dan kemudian dia hidup menjadi contoh. Yang terakhir saudara, di ayat 17. Di ayat 17 dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa, amin. Yang terakhir dalam perikop ini, hal yang ditegaskan saudara, bahwa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, Raja segala zaman, sampai selama-lamanya. Artinya atas kesadaran tadi bahwa dia yang paling berdosa yang sudah ditebus, maka dia hidup menghormati, memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Dia hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidupnya. Saudara, apa yang menjadi tujuan utama saudara? Apakah saudara mau menjadi orang sukses, meraih perkara dunia ini? Saya mendukung saudara. Saya berdoa saudara menjadi orang sukses. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tetapi bukankah semuanya itu nanti kita tinggalkan saudara? Seharusnya apapun yang kita lakukan, yang paling utama adalah kita hidup memuliakan nama Tuhan. Kita hidup mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua, jika saudara sadar betapa besar dosa saudara sudah ditebus, hiduplah memuliakan Tuhan, karena Dia telah membayar saudara. Puji Tuhan saudara, di pagi hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang paling berdosa. Artinya dosa kita begitu besar, sudah disucikan oleh Tuhan. Maka seharusnya kita harus hidup melayani Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa melayani Tuhan. Mungkin melayani Tuhan melalui tenaga kita, waktu kita, melalui harta kita. Hidup melayani Tuhan karena dosa saudara besar sudah ditebus. Yang kedua, seharusnya kita hidup menjadi contoh dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, seharusnya kita hidup memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Ingat,
Saudara adalah orang yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan. Maka dalam melakukan segala aktivitas saudara, hiduplah melayani Tuhan. Hiduplah menjadi contoh, dan hiduplah jadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa saudara. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati
berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit,
Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anakmu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anakmu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anakmu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anakmu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.